Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 7, Penyesalan yang mulai membakar. Selesai minum susu, Adnan menggendong Nanda dan menepuk-nepuk bokongnya hingga tak lama kemudian Nanda pun tertidur di pundak Adnan. Melihat Nanda yang sudah tampak nyenyak, Adnan pun segera membaringkan tubuh Nanda di boks bayi miliknya secara hati-hati agar ia tidak terbangun lagi. "Mama, kamu kemana sih? Udah malam juga kok belum pulang?" Adnan berdecak kesal seraya melihat jam menempel di dinding. Hari sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam. Padahal Delima sudah pergi dari jam 2 siang tadi. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu yang berderit seperti dibuka dari luar. Sosok perempuan cantik muncul dari balik pintu itu membuat Adnan mengerutkan keningnya saat melihat beberapa goodie bag yang memenuhi tangan Delima. "Kamu kok pulangnya malam banget sih, Ima? Gak ingat waktu banget." Celetuk Adnan yang kesal karena Ima pulang sampai jam 8 lewat. "Namanya juga shopping, Mas. Suka lupa waktu, tahu-tahu hari udah gelap," sahutnya tanpa rasa bersalah. "Tapi kamu itu bukan anak gadis lagi, Ima. Kamu punya tanggung jawab mengurus anak dan suami kamu. Ailina aja dulu gak pernah keluyuran sampai malam. Kalaupun dia terpaksa keluar, sebelum aku pulang kerja, dia sudah pulang duluan." Tukas Adnan membandingkan sifat Ailina dan Delima. "Nggak usah bandingin aku sama mantan Mas yang mandul itu deh. Mas, aku ini sedang hamil anak Mas. Mas tahu kan bahwa istri yang sedang hamil itu harus selalu bahagia biar anaknya juga tumbuh sehat. Nah, shopping ini juga salah satu cara membahagiakan aku. Mas ngerti sedikit dong sebagai suami." Tukas Delima yang kesal dibanding-bandingkan. "Berhenti menghina Ailina, Ima. Dia nggak mandul, dia cuma belum diberi kesempatan saja sama Tuhan untuk hamil." Bentak Adnan tak terima Delima menghina Ailina mandul. Dia seakan lupa, padahal dia sendiri yang sudah menyematkan kata itu saat bertengkar dengan Ailina tempo hari. Membuat Delima pun ikut mencemooh Ailina dengan kata itu. "Aku nggak melarang kamu jalan-jalan dan shopping, Ima," ujar Adnan dengan sedikit penekanan. "Aku hanya ingin kau tahu waktu dan ingat tanggung jawabmu, baik sebagai seorang istri maupun ibu. Lihat akibat dirimu, jam segini Mas belum makan sama sekali. Nanda juga, Mas nggak ngerti dia makanannya apa dan gimana. Cih, padahal dia sendiri yang lebih dulu mengatakan mantannya itu mandul. Giliran aku yang bilang dia mau marah. Dasar aneh." Cibirnya pelan tapi masih dapat didengar Adnan. Adnan hanya bisa menghela nafas pelan, sadar akan kata-katanya tempo hari. "Lagian di dapur ada makanan Mas, tinggal panasin aja, apa susahnya sih?" Ketus Delima. "Kalau Nanda sih gampang, tinggal kasih susu aja dia udah kenyang." Pungkas Delima sebelum masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Adnan yang hanya bisa menyugar rambutnya frustasi. Huek. Sejak bangun tidur tadi, Ailina muntah-muntah terus. Morning sickness yang ia alami pagi ini lebih parah dari hari biasanya membuat tubuh Ailina melemas tak berdaya. "Ya Allah, berilah hamba kesehatan, jangan sampai hamba tumbang, ya Allah. Hamba sekarang hanya sendirian. Hamba tidak memiliki siapa di sisi hamba bila hamba sampai jatuh sakit." Doa Ailina dalam hati ketika ia baru selesai membasuh mulutnya. Dipandanginya wajahnya di cermin, terlihat pucat pasi. "Aku harus kuat, aku pasti bisa," gumamnya dalam hati. Hari ini Ailina ada jadwal mengajar. Ia tentu tidak ingin melewatkan satu hari pun kegiatan kesukaannya itu. Bertemu anak-anak adalah mood booster baginya. Karena itu,
Ia harus kuat agar tetap mampu mengajar anak-anak dengan baik. Ailina telah selesai bersiap. Sebelum pergi bekerja, Ailina terlebih dahulu membuat segelas susu. Ailina tidak menyukai susu hamil rasa vanila, tapi selain rasa itu ia suka. Pagi ini ia membuat segelas susu rasa coklat. Pertama-tama ia menuangkan air panas, lalu dicampur air dingin agar tidak terlalu panas. Baru kemudian ia menyendokkan susu sesuai takarannya. Tujuannya adalah agar vitamin yang terkandung di dalam susu itu tidak rusak. Ailina pagi ini enggan sarapan. Sebab bila makanan masuk ke dalam perutnya, pasti ia akan berakhir di kamar mandi dan memuntahkan semua isi perutnya. Dedek yang kuat ya, jangan lama-lama ya dek ngambek gak mau makannya. Entar bunda jadi lemes dong, terus gak bisa kerja dan cari duit buat beli keperluan dedek. Ujar Ailina bicara pada baby dalam kandungannya. Tangannya tak berhenti mengusap perutnya seraya tersenyum. Besar harapannya, buah hatinya akan tumbuh sehat dan kuat. Baru saja Ailina keluar dari dalam rumah dan hendak mengunci pintu rumahnya. Tiba-tiba terdengar deru suara mobil yang berhenti tepat di depan pagar rumah Ailina. Ailina sangat mengenal pemilik mobil itu. Lalu seorang pria dengan tubuh tegap dibalut kemeja berwarna navy yang tampak pas bodi dan celana bahan berwarna hitam, turun dari dalam mobil dengan senyum lebarnya. Di tangan kanannya, pria itu tanpa memegang sebuah paper bag yang entah apa isinya. Hai, Assalamualaikum. Ucapnya gagap lalu terkekeh. Ailina tersenyum lalu membalas salam itu. Waalaikumsalam, Mas. Kok tumben pagi-pagi udah kesini? Tanya Ailina to the point. Oh, itu, aku mau kasih kamu ini. Ujar Fatur salah tingkah sambil menyerahkan paper bag berwarna coklat. Apa ini Mas? Tanya Ailina saat menerima paper bag itu. Itu cuma sandwich kok, siapa tahu kamu belum sarapan. Tapi kayaknya udah ya soalnya kamu udah mau pergi kerja. Ujar Fatur seraya menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Wah, kamu tahu banget kalau aku belum sarapan? Makasih ya udah repot-repot anterin sarapan buat Ai. Sahut Ailina ramah. Aku nggak repot kok, semoga suka ya. Maaf cuma bisa buatin sandwich soalnya kalau masak yang lain aku nggak bisa. Ucapnya seraya terkekeh. Tapi kamu kok pucat banget, Ai, kamu sakit? Tanya Fatur khawatir. Ah, enggak kok. Ai cuma kurang enak badan aja. Kilah Ailina. Mau aku anterin aja, aku takut kamu kenapa-napa kalau nyetir sendiri. Bujuk Fatur. Ailina tampak berpikir. Udah, gak usah banyak berpikir. Yang terpenting sekarang kesehatan dan keselamatan kamu dan anak kamu. Ucap Fatur lembut. Baiklah, Mas, makasih ya. Ucap Ailina seraya tersenyum manis. Fatur pun segera melajukan mobilnya menuju ke SD Mercu Buana untuk mengantarkan Ailina bekerja. Dalam perjalanan, Fatur tak henti-hentinya tersenyum bahagia karena ia berhasil membuat Ailina duduk di kursi samping kemudinya. Ailina memiliki jadwal mengajar pukul 8.30 pagi, sedangkan ia tiba di sekolah pukul 7.30. Ailina sengaja datang lebih awal, sebab hari ini anak-anak akan menjalani ulangan harian. Jadi ia akan membuat soal ulangan sementara jam pelajarannya belum dimulai. Ailina memegangi perutnya yang mulai perih karena lapar. Ia teringat sandwich yang Fatur berikan. Ia pun segera membuka paper bag pemberian Fatur. Dibukanya paper bag itu, ada sebuah kotak makan berwarna biru di dalamnya. Lantas ia keluarkan kotak makan itu dan membuka tutupnya. Ailina lantas tersenyum karena melihat sandwich yang tampak menggugah selera itu. Sandwich itu tersusun atas roti tawar, selada, mentimun, keju, dan irisan daging panggang.
Fatur juga menyediakan saus sambal dan saus tomat kemasan sebagai pelengkap. Perut Ailina makin bergemuruh saat melihat sandwich itu. Dengan mengucap basmalah, Ailina pun mulai menyantap sandwich itu hingga tandas. Semoga mual kunggah kumat, ujar Ailina seraya mengusap perutnya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8.20, 10 menit lagi waktunya Ailina mengajar. Sebelum bersiap, ia terlebih dahulu mengetikkan pesan kepada seseorang. Setelah selesai, Ailina menyimpan ponselnya di dalam tas dan mulai berjalan keluar ruangan menuju ruang. Sebuah pesan masuk ke ponsel Fatur. Fatur yang saat itu sedang memeriksa beberapa dokumen lantas segera menghentikan kegiatannya dan mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja. Saat membaca nama pengirim pesan, Fatur pun tersenyum lebar. Fatur pun segera membuka pesan itu. Ia sudah tak sabar membaca pesan dari seorang perempuan yang sudah mencuri hatinya. Ai. Mas, makasih ya sandwichnya, enak banget, Ai suka. Fatur jadi tersenyum-senyum sendiri membaca pesan itu. Itu adalah pesan pertama yang dikirim Ailina dengan inisiatifnya sendiri. Bila biasanya ialah yang memancing dengan mengirimi Ailina pesan terlebih dahulu, maka kini Ailina lah yang terlebih dahulu mengiriminya pesan. Padahal hanya sebuah pesan berisi kata-kata terima kasih, tapi Fatur seolah baru saja mendapat surat cinta dari seorang gadis. Hatinya sungguh sedang berbunga-bunga. Cie, Pak Bos dapat pesan dari siapa tuh sampai senyum-senyum sendiri, jadi kepo kan? Goda Rama yang baru saja masuk ke ruangan Fatur. Bukan maksud Rama kurang ajar pada atasan dengan masuk ke ruangannya tanpa izin. Tapi salahkan atasannya sendiri, Rama sudah dari 5 menit yang lalu mengetuk pintu tapi tak kunjung mendapatkan respon. Bagaimana mau merespon? Atasannya saja sedang sibuk senyum-senyum sendiri. Kau. Tunjuk Fatur kesal. Apa sopan santunmu sudah hilang masuk ke ruanganku tanpa mengetuk pintu? Sergah Fatur geram. Sebenarnya Fatur bukan kesal karena Rama masuk ke ruangannya tanpa izin. Tapi kesal karena Rama tengah memergokinya sedang tersenyum-senyum sendiri. Saya udah ketuk pintu dari tadi juga, tapi dia malah sibuk senyum-senyum sendiri. Jadi jangan salahkan saya sebab saya harus segera mengurus hal penting jadi ya saya masuk aja. Nih, Pak Bos cepat tanda tangan, biar pembangunan komplek pertokoan di daerah Glodok bisa segera dilaksanakan. Tukas Rama kesal seraya menyerahkan sebuah map berisi berkas-berkas proposal pembangunan komplek pertokoan. Fatur hanya bergumam tanpa repot-repot menjawab omelan Rama sebab itu memang salahnya. Ram, bagaimana masalah tentang perizinan pembangunan komplek perumahan Citra Gardena? Apa sudah selesai? Tanya Fatur setelah selesai memberikan tanda tangannya. Lusa udah selesai, jadi Senin depan proses pembangunan sudah bisa dimulai. Sahut Rama. Oh ya, Pak Bos, kata Hansa Jumat ini Ailina akan menghadiri sidang kedua perceraiannya. Ucap Rama sekedar ingin melihat respon Fatur. Benarkah, kira-kira, aku ada jadwal penting gak hari itu? Tanya Fatur. Rama tersenyum meledek, ia makin yakin kalau atasan sekaligus temannya itu sudah benar-benar menaruh hati pada Ailina. Mana gue tahu, emang gue sekretaris lu. Ketus Rama yang mengeluarkan gaya bicara lu gue sama seperti zaman mereka sekolah dulu. Ceka, udah sana, keluar kalau cuma buat gue kesal. Usir Fatur membuat Rama mendengus kesal. Ceka, bukannya bilang makasih, malah ngusir. Omel Rama, Fatur hanya tersenyum geli melihat tingkah temannya itu. Thanks, bro informasinya. Teriak Fatur sebelum pintu ruangan itu benar-benar tertutup.
Radika kini tengah beristirahat setelah melakukan visit ke beberapa pasien yang berada dalam pengawasannya. Diliriknya jam tangan yang melingkari lengannya, jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Ada rasa rindu yang tiba-tiba menyergap diri seorang Radika. Rindu pada seorang wanita hamil yang katanya akan segera menjadi seorang janda. Aku sudah seperti pebinor saja. Gumamnya sambil terkekeh dalam hati. Ditatapnya ponsel yang berada dalam genggamannya. Ingin sekali ia menghubungi Ailina, tapi ia takut saat ini Ailina tengah beristirahat atau tidur siang, jadi ia urungkan keinginan itu. Masuk, ucap Radika. Lalu seorang dokter pria masuk ke ruangan Radika. Tanpa basa-basi ia menghempaskan bokongnya ke sofa yang ada di ruangan itu. Ngapain lu, tumben jam segini nemuin gue? Tanya Radika pada dokter itu. Dika, lu besok ada jadwal nggak? Tanya dokter yang bernama Ferdi itu. Besok gue shift malam, emang kenapa? Tanya Radika penasaran. Besok bisa bantuin gue gantiin gue tugas penyuluhan tentang gosok gigi nggak? Tanya dokter Ferdi. Apa, penyuluhan? Nggak affair, gue pingin istirahat. Sahut Radika. Ayolah, Kak, please, tolongin gue. Gue besok ada seminar jadi nggak bisa kesana. Gue lupa. Pas lihat schedule, ternyata waktunya bertabrakan. Mau ya, please, kegiatannya di SD elit lo, siapa tahu lo bisa dapat jodoh guru di sana. Bujuk Ferdi dengan wajah memelas. Apa kata lu tadi, SD, kalau boleh tahu SD apa namanya? Tanya Radika ingin tahu, bahkan ia sampai memajukan tubuhnya hingga condong ke depan. SD Mercu Buana. Lu tahu kan SD itu, sekolah unggulan, favorit, dan elit juga. Pasti guru-guru di sana cantik-cantik pasti lu. Oke, gue setuju, gue mau gantiin lu. Potong Radika cepat membuat Ferdi bengong sendiri. Cek giliran dibilang gurunya cantik, langsung aja semangat dan setuju. Tadi kayak ogah-ogahan, dasar jodi. Ejek Ferdi sambil geleng-geleng kepala. Radika hanya terkekeh mendengar cibiran rekannya itu. Tentu ia setuju, siapa yang gak senang kalau dapat kesempatan selangkah lebih maju dari rivalnya. Ya, semenjak pertemuannya dengan Fatur tempo hari, Radika sudah menganggap Fatur sebagai rivalnya. Rival dalam memperebutkan hati Ailina tentunya. Tapi biarpun Fatur ia anggap rival, tentu ia akan melakukan cara yang sportif. Hari sudah beranjak sore, sang surya pun mulai menenggelamkan dirinya menuju peraduan. Namun sepertinya Ailina masih asik berjibaku dengan bunga-bunga hasil tangan dinginnya. Taman yang tadinya kosong kini telah dipenuhi aneka bunga warna-warni. Kolam impiannya juga telah dipenuhi ikan warna-warni yang begitu cantik. Dengan air mancur mini di tengahnya membuat taman di halaman rumahnya tampak begitu cantik. Ailina kini tengah duduk di tepi kolam dengan kaki yang terjuntai ke dalam air. Ia sedang meresapi kesendiriannya sambil mengamati pergerakan ikan-ikan yang berenang ke sana kemari. Ia nikmati semua proses kesendiriannya itu. Tak lama kemudian, tubuh Ailina bergetar. Perlahan bulir-bulir air mata turun membasahi pipinya. Ia pun terisak dalam kesendiriannya. Mengapa kehidupanku seperti ini? Mengapa ujian menghantam hidupku bertubi-tubi? Apakah aku tak berhak bahagia? Ya Tuhan, aku tak punya siapa-siapa di dunia ini. Kini aku sendirian, kesepian. Bu, Pak, Ai kangen kalian. Ai rindu kalian. Kenapa kalian meninggalkan Ai sendirian? Bu, Pak, Mas Adnan jahat. Mas Adnan kejam. Mas Adnan tega mengkhianati Ai. Ai benci Mas Adnan. Bu, Pak, sekarang kalian akan punya cucu.
Tapi ayahnya nggak tahu, ayahnya sekarang sudah punya calon anak sendiri. Kasihan anak Ai, Bu, Pak, dia bakal tumbuh tanpa kasih sayang ayahnya. Ai harus bagaimana Pak, Bu, Ai nggak kuat. Lirih Ailina dalam isak tangisnya. Kedua telapak tangan Ailina kini telah menutupi seluruh wajahnya. Tangis yang selama ini ia tahan pun tumpah. Beginilah Ailina sebenarnya, ia selalu berusaha tampak kuat di luar. Namun, sebenarnya ia rapuh, sangat rapuh. Tiba-tiba sepasang tangan besar nan kokoh merangkul tubuh bergetar Ailina ke dalam pelukannya. Ia sandarkan wajah pada dada bidangnya, lalu tangan kanannya mengusap-usap punggung Ailina mencoba memberi ketenangan. Menangislah, tumpahkan semua kesedihanmu. Tumpahkan saja, jangan kau tahan, luapkan saja, ada aku di sini. Ucap seseorang tersebut. Tangis Ailina makin pecah, ia tumpahkan segala kesedihan yang membuncah di dalam dadanya. Ia luapkan segala emosi jiwa melalui bulir-bulir air mata. Ailina bertekad dalam hati, ini adalah tangisnya yang terakhir. Cukup sampai di sini ia menangisi nasibnya. Cukup sampai di sini ia menangisi akhir dari rumah tangganya. Ia harus jadi wanita yang kuat, sebab ia adalah calon ibu dari anak dalam kandungannya. Ibu yang tangguh, ibu yang kuat. Ya, ia harus jadi sosok ibu yang kuat agar anaknya kelak bisa sekuat dirinya. Setelah dirasa puas menumpahkan segala kepedihan dan kesedihannya, Ailina pun melepaskan diri dari pelukan entah siapa itu. Ia masih belum sadar. Ailina menyeka air mata yang masih menggantung di pelupuk matanya dengan punggung tangannya. Setelah merasa lebih baik, barulah ia mendongakkan wajahnya. Awalnya ia bingung melihat dada bidang yang berada tepat di depan dadanya. Namun, saat mengangkat wajahnya, Ailina langsung tersentak dengan pupil yang membesar dan mulut menganga. Astagfirullah, Mas Fatur. Seru Ailina kaget. Ailina benar-benar terkejut melihat sosok di depannya kini yang tengah menyunggingkan senyum lebar ke arahnya. Entah sejak kapan sosok itu ada di sana dan matanya kian membelalak saat melihat kemeja bagian depan Fatur basah dan dapat ia pastikan itu karena air matanya. Bagaimana, sudah merasa lebih baik? Tanya Fatur lembut sambil menyeka sisa air mata di pelupuk mata Ailina yang tampak menggantung setelah Ailina mengerjapkan matanya. Hati Ailina menghangat mendapat perlakuan begitu lembut dan manis dari Fatur, namun segera ia tepis rasa itu sebab ia sadar siapalah dirinya. Ia hanya seorang janda yang tengah hamil anak mantan suaminya. Ia kini tak berani berharap akan dapat menjalin hubungan dengan seorang lelaki. Ia tak berani berharap akan datang seorang lelaki yang tulus mencintainya dan menerima segala kekurangan dan apa yang ada pada dirinya. Ailina hanya ingin fokus pada kehamilannya. Ia yakin, seiring berjalannya waktu, apalagi setelah kelahiran buah hatinya nanti, segala luka hati yang menderanya akan sembuh. Walaupun tak bisa melupakan, tapi setidaknya ia akan merasa jauh lebih baik nantinya. Ailina mengangguk seraya tersenyum manis membuat Fatur yang jaraknya begitu dekat jadi terpesona. Masya Allah, cantiknya, ya Allah, jadikanlah ia jodohku. Ucap Fatur dalam hati. Maaf ya Mas, bajunya jadi basah. Ucap Ailina merasa malu karena bisa-bisanya menangis di dada seorang lelaki yang bukan siapa-siapanya. Bahkan ia sampai membasahi kemeja bagian depan Fatur. Tidak apa-apa, aku senang bisa membantumu ya, walaupun hanya dijadikan tempat membuang air mata dan... Fatur menjeda ucapannya membuat Ailina penasaran. Dan apa? Lalu Fatur menunjuk ke ujung hidungnya sendiri, membuat Ailina mengerutkan keningnya, tampak berpikir. Seketika matanya membola saat menyadari apa artinya. Maaf. Lirih Ailina sambil tertunduk malu. Fatur terkekeh. No problem, sepertinya
kemeja ini nggak akan Mas cuci. Ujar Fatur sambil terkekeh. Dasar jorok. Ejek Ailina sambil mengulung senyum. Biarin, anggap aja sebagai kenang-kenangan. Dasar orang aneh. Ejek Ailina lagi seraya memukul pundak Fatur. Ailina lantas berdiri. Ia hendak masuk ke dalam rumah dan membuatkan Fatur minuman. Setelah selesai, Ailina menghidangkannya dan mereka pun menghabiskan sore bersama. Ailina senang, walaupun tadi ia sempat menangis, ternyata kehadiran Fatur mampu mengalihkan kesedihannya sehingga kini ia bisa kembali tersenyum bahkan tertawa. Anak-anak, bagaimana? Apa yang diumumkan oleh Pak Hanan kemarin, sudah dibawa semua kan? Nggak ada yang lupakan? Tanya Ailina sambil berdiri di depan kelas. Ya, kemarin anak-anak sudah mendengar pengumuman untuk membawa gelas dari rumah masing-masing. Sebab hari ini akan ada dokter dari rumah sakit yang akan datang memberikan penyuluhan pentingnya gosok gigi di SD Mercubuana. Sudah, Bu. Seru anak-anak serentak. Ailina tersenyum lebar. Nanti kalau dokternya datang dan masuk ke kelas kalian, kalian harus memberi hormat ya. Terus dengarkan setiap penjelasan dokter. Kalau ditanya, dijawab, dan satu lagi, nggak boleh ri. Good. Sahut anak-anak kompak. Ailina tersenyum puas. Anak-anak didiknya sangatlah pintar dan penurut. Tak lama kemudian, seseorang tampak mengetuk pintu ruang kelas di mana Ailina mengajar. Ailina lantas menghentikan kegiatannya dan menoleh ke arah sumber suara. Ailina membelalakan matanya saat melihat siapa yang mengetuk pintu itu. Radika. Ucapnya, lantas Radika tersenyum lebar. Selamat pagi anak-anak. Sapa Radika ketika mulai menginjakkan kakinya di dalam kelas. Selamat pagi Pak Dokter. Seru anak-anak bersamaan. Radika melemparkan senyum ke arah anak-anak, lalu menatap Ailina dengan tersenyum lebar. Selamat pagi, Bu Ailina. Sapa Radika. Selamat pagi Dokter Radika. Balas Ailina dengan menekankan namanya. Radika hanya tersenyum geli. Ia yakin, pasti Ailina bingung mengapa ia bisa berada di sini sedangkan ia adalah seorang dokter kandungan. Nah, anak-anak, perkenalkan, nama dokter, Dokter Radika. Kalian bisa panggil Pak Dokter saja atau bisa juga Dokter Dika. Hari ini, Pak Dokter akan memberikan penyuluhan pada kalian tentang pentingnya menggosok gigi. Siapa di sini yang rajin gosok gigi? Bersambung.